ulama yang bagus itu ketika melihat dunia itu lebur ke dalam dirinya. Sementara ulama yang tidak bagus itu ketika melihat dunia, justru dia yang lebur ke dalam hiruk pikuk dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Saidul Amin Center, mengembalikan logika ke dalam pelukan agama. Anda bersama saya Harun Ar-Rasyid Lubis. Kali ini kita akan membahas tentang ulama pewaris para nabi. Bersama narasumber kita Dr. Saidul Amin MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau urat nadi merupakan instrumen terpenting mengalirnya darah ke seluruh tubuh, maka ulama merupakan urat nadi tersebarnya dakwah ke seluruh alam semesta. Mereka adalah bintang penunjuk jalan, pelita dalam kegelapan. Maka wajar apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ulama itu adalah pewaris para nabi. Bagaimana hakikat ulama dalam pandangan Islam? Pertanyaan yang sangat menarik sekali tentang hakikat ulama. Ulama itu jamak dari alim, yaitu orang yang berilmu. Tapi tidak semua orang berilmu itu layak disebut dengan ulama. Dalam kata yang lebih mudah, setiap ulama pasti berilmu, tapi tidak semua orang berilmu layak disebut dengan ulama. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang layak disebut dengan ulama itu adalah mereka yang takut kepada Allah. Artinya apa? Ulama itu di samping memiliki ilmu pengetahuan, ilmunya itu memberikan buah ketakwaan. Ilmunya itu membuat mereka semakin dekat kepada Allah. Mereka berani menyatakan kebenaran. Mereka siap mengungkapkan yang hak. Walaupun risiko dari pernyataannya itu kadang-kadang akan membahayakan dirinya sendiri. Kenapa para ulama berani menyatakan kebenaran? Sebab mereka sudah menjual dirinya untuk Allah. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Wa minan nas may yashri nafsah ibtigha mardatillah. Ada di antara manusia itu yang sudah menggadaikan, menjual dirinya semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah. Kalau mereka sudah menjual dirinya kepada Allah, maka diri mereka itu bukan lagi milik mereka. Diri mereka itu sudah menjadi kepunyaan Allah Azza wa Jalla. Para ulama yang seperti itu, sebab mereka sudah menggadaikan semua pengharapan kepada Allah, tidak ada sedikit pun rasa takut di hati mereka. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun.
Mereka tidak merasa takut dan mereka juga tidak akan merasa gentar. Itulah ulama. Di samping punya ilmu, ilmunya menghadirkan dan menghasilkan kedekatan kepada Allah, dan mereka berani menegakkan kebenaran yang bersumber dari ilmu tersebut. Jadi begini Ustadz, Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan ulama dalam dua kategori, yaitu ulama su dan ulama akhirah. Mohon penjelasannya Ustadz. Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar dalam dunia Islam yang mampu memadukan antara ilmu syariah, falsafah, dan tasawuf. Dalam kitabnya Ihya membagi ulama kepada dua kategori seperti yang dikatakan oleh Harun tadi. Ada ulama usu' dan ada ulamaul akhirah. Ulamaul akhirah, inilah hakikat ulama tersebut yang orientasinya itu kepada kehidupan akhirat. Apapun yang dilakukannya di dunia ini, goalnya, tujuan akhirnya itu untuk kepentingan akhirat. Saya teringat apa yang dikatakan Muhammad Iqbal itu. Orang yang bagus itu, ulama yang bagus itu, ketika melihat dunia itu lebur ke dalam dirinya. Sementara orang yang tidak bagus itu, ulama yang tidak bagus itu, ketika melihat dunia, justru dia yang lebur ke dalam hiruk pikuk dunia. Jadi yang ulama usuk di situ. Bahkan kadang-kadang dijualnya ayat-ayat Allah itu untuk kepentingan dunia. Padahal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti firman-Nya, wala tastaru bi ayati samanan qalila. Jangan kalian jual, jangan Anda jual ayat-ayatku itu dengan harga yang murah. Maksudnya apa? Ayat-ayat Allah itu kalau dilaksanakan, balasannya adalah surga di akhirat. Lalu dijualnya ayat-ayat itu demi untuk kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan jabatan. Maka kenikmatan yang sebentar di dunia itu digadaikannya, sehingga dia tidak mendapatkan balasan yang abadi di akhirat nanti. Dunia ditukarnya, akhirat dilupakannya. Orang seperti ini menggadaikan akhirat untuk kepentingan dunia yang sesaat. Selanjutnya, apakah ada contoh ulama pewaris para nabi dalam lipatan sejarah di dunia Islam di Indonesia? Sebenarnya ulama-ulama itu seperti bintang gemintang yang ada di angkasa. Banyak dan mereka bersinar. Hanya saja ada yang tertulis dalam sejarah, ada yang disampaikan dari mulut ke mulut. Negara kita Indonesia ini sesungguhnya dibangun di atas bangunan yang dibina dari darah dan air mata para ulama. Coba kita lihat dari mulai Aceh, ada Tengku Umar, ada Tengku Cik Ditiro, ada Panglima Polim di Sumatera Barat, ada Tuanku Imam Bonjol di Jawa, ada Pangeran Diponegoro, ada Sentot Alibasa, ada Kiai Mojo di Kalimantan, ada Antasari di Sulawesi, ada ulama-ulama yang luar biasa yang mereka turut punya andil yang sangat besar membangun negara tercinta ini.
dalam sejarah Indonesia modern, banyak para ulama-ulama yang mendirikan organisasi-organisasi yang tujuannya sama, li'a'la'i kalimatillah, yang tujuannya itu menegakkan agama Allah. Ada Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah. Kelebihan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, dia mampu membumikan ayat-ayat Al-Quran. Ayat tentang kemiskinan menjadi panti jompo. Ayat tentang pendidikan menjadi rumah sakit. Ayat tentang pelayanan terhadap masyarakat dijadikan institusi-institusi yang dapat membangun masyarakat tersebut. Ayat tentang kesehatan menjadi rumah sakit. Dibumikannya ayat-ayat Al-Quran itu sehingga menjadi sesuatu yang nyata, bukan sekedar kalam Tuhan yang dibaca-baca saja. Ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Dia membangun semangat jihad sehingga dikeluarkannya resolusi yang sangat terkenal dengan resolusi jihad fisabilillah pada tahun 1945, yang resolusi ini membangkitkan semangat berjuang dalam dada anak bangsa agar bisa dan mampu menolak penjajahan Belanda. Ada tokoh seperti Hasan Bandung di Persis, banyak sebetulnya ulama-ulama dalam lipatan sejarah kita itu yang mereka sesungguhnya adalah pewaris para nabi. Hanya saja pertanyaan kita, apakah mereka hanya sekedar kita kenang dalam sejarah, atau apa yang mereka sudah lakukan itu kita kembangkan di masa kini dan di masa yang akan datang, agar agama Islam ini betul-betul menjadi agama rahmatan lil alamin, menyinari seluruh bangsa Indonesia yang hidup dalam keberagaman yang kita kenal dengan masyarakat yang multikultural. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Demikianlah diskusi kita pada hari ini. Semoga ulama pewaris para nabi tetap hidup dan menghidupkan umat dan bangsa. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.